apa yang dia lakukan, apa yang dia sumbangkan untuk dirinya, keluarganya, atau masyarakat sekitar, atau untuk bangsa. Itu sangat kelihatan sekali. Nah, kalau kita misalkan mengidolakan artis, manfaatnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh. Tapi kalau kita sebagai seorang, katakanlah seorang muslim, tentu mana yang lebih dominan pada diri kita dari apa yang kita idolakan, itu tentu akan merubah semua eh, pola hidup kita, mulai dari style pakaian, cara bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bilingualiers, welcome back to MAB Podcast, Talk and Chill. Oke, bersama saya Rahma Aulia dan narasumber kami Mr. Dani Himawan. Bertepatan dengan tanggal 10 November di mana seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pada tahun 1945 silam, tepatnya pada tanggal 10 November, terjadi sebuah peristiwa yakni pertempuran 10 November, yaitu perobekan bendera di Hotel Yamato. Nah, Mister, kali ini temanya adalah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kan 1 minggu yang lalu seluruh siswa-siswi MA bilingual sudah melaksanakan proyek dengan tema kebinekaan global. Kira-kira Mister, ada tidak sih korelasi antara tema hari ini dengan proyek yang telah kita lakukan kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, kita diakan balikan dulu kepada semua para pahlawan, para mujahidin yang telah berjuang dalam mengorbankan harta, nyawa, darah, dan amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Kaitannya dengan memerangi kebodohan. Nggih, dan kemiskinan. Dalam konteks Hari Pahlawan. Nggih. Kaitannya dengan tugas proyek. Tentunya sangat adalah korelasinya satu. Fungsi dari tugas proyek itu sendiri kan untuk membangun karakter siswa menjadi orang-orang yang kritis, punya kapabilitas, punya kredibilitas dalam keilmuan terutama. Karena bodoh itu sendiri juga berbahaya bagi kemaslahatan negara, berbangsa dan negara. Bodoh itu juga bahaya, apalagi miskin, karena Allah sendiri di Al-Quran itu juga sudah menyinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa itu kan Allah memberi warning, hendaknya orang-orang yang beriman atau bertakwa itu takut apabila mereka meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi atau anak turun yang kurang atau miskin, baik dari segi materi, dari segi ilmu, ataupun dari segi kecakapan. Hal-hal yang menyangkut kemaslahatan hidup generasi mendatang itu sudah di warning oleh Allah di Al-Quran surat An-Nisa itu di juz 4 akhir. Artinya apa? Di momen hari kepahlawanan itu seharusnya terutama para pelajar menghilangkan kebodohan itu termasuk bagian dari perjuangan. Bagaimana diri kita sendiri ini menjadi sosok pahlawan, sosok pejuang, sosok mujahidin dalam rangka memerangi kebodohan. Sebagaimana disyaratkan dalam surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya kalau orang itu bersungguh-sungguh
mempelajari suatu ilmu, mengamalkan suatu ilmu ditujukan untuk sebentuk pengabdian dia kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya itu. Paling tidak di antara bentuk-bentuk itu adalah bagaimana ketika di lembaga sekolah seorang guru memberi tugas proyek. Tujuan di situ adalah banyak, karena kita hidup di era global, di era yang sangat cepat sekali, peralihan waktu itu sangat cepat, teks sangat cepat. Maka dengan adanya pembekalan atau pembinaan tentang bagaimana cara bernalar kritis, cara berpikir yang logis dan ilmiah, itu memang sudah sewajarnya dan harus dipupuk di masa-masa sekolah ini, dan itu sangat membantu sekali bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi-potensi pengetahuan yang dia pelajari selama ini di lembaga sekolah. Kemudian Mister, kan para pemuda di zaman sekarang kan mereka terkadang memiliki semangat juang karena terinspirasi dari mungkin dari artis yang mereka sukai, aktor yang mereka sukai, nggih Mister. Nah, bagaimana caranya agar para pemuda di Indonesia itu bisa memiliki inspirasi dari para pahlawan untuk terus berkarya sehingga dapat menurunkan nilai kemiskinan? Itu sangat dilematis ya. Artinya begini, kalau kita mengidolakan sesuatu, pasti pola hidup kita, model kita, mindset kita pun tidak jauh beda dengan yang kita idolakan. Makanya seseorang itu pasti akan mengikuti, ya, sebagaimana disyaratkan dalam hadis itu, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti aturan temannya. Artinya ketika dia berkiblat pada satu sosok atau satu figur, maka itu sedikit banyak pada awalnya akan terinspirasi untuk meniru paling tidak gaya, stylenya. Tapi kalau pemuda sekarang itu jarang yang mengidolakan sosok-sosok yang justru itu akan bermanfaat bagi kehidupan dia di masa yang akan datang. Dalam artian ini bukan ranah akhirat gitu. Artinya di kehidupan dia nanti ketika dia sudah menjadi figur atau sosok. Contoh maraknya mereka mengidolakan tokoh-tokoh atau artis-artis yang notabene gaya hidupnya yang mengidolakan. Kalau saya tidak ada kaitannya dengan kepahlawanan kalau memang yang mereka idolakan seperti itu. Apalagi untuk menangkal kemiskinan. Salah satu contoh begini. Ini saya untuk pengalaman saya sendiri. Saya dari kecil itu, dari SD itu sangat mengidolakan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sangat mengidolakan sekali. Alasan saya satu, beliau itu terkenal ulama yang tidak bisa satu ilmu saja. Hampir semua ilmu pengetahuan yang ada, ya, mulai ilmu agama sampai ilmu-ilmu yang mungkin eksak, dia hanya tidak bisa menguasai satu bidang keilmuan, yaitu ilmu astronomi. Dari kecerdasan itu saya pelajari biografinya. Saya sering sekali membeli kitab-kitab karya beliau itu, sering. Bahkan saya punya perpustakaan digital, juga perpustakaan yang berupa buku. Yang lebih banyak notabene adalah didominasi kitab-kitabnya As-Suyuti. Alasan utamanya apa? Banyak gagasan-gagasan As-Suyuti yang ketika saya pelajari, kemudian saya adopsi dalam model belajar saya, itu manfaatnya luar biasa. Ya, salah satunya bagaimana dia mulai usia 11 tahun itu menulis satu karya yang kemudian ditaskihkan kepada gurunya Imam Al-Bukhari. Dari situ saya mulai terinspirasi, sehingga ketika saya menjelang usia masuk kelas 1 aliyah di Tambak Beras, pertama kali saya mulai menyusun karya saya sendiri. Judulnya Risalatul Mufidah fi Bayanil Qiraati fi Bayani Ahkami Tajwid wal Qiraat. Itu karya saya pertama kali, rangkuman dari berbagai kitab. Karena apa? Idola saya itu sangat menginspirasi sekali. Dan saya lihat manfaat maslahatnya di kemudian hari. Artinya ketika saya sedang di posisi seperti ini,
orang mengenal saya itu bukan karena figur saya, tapi dari karya-karya saya. Oke. Jadi artinya kalau seorang idola itu kita idolakan, tapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan kita di kemudian hari. Artinya kita bisa apa ya? Bisa menjadi sosok yang mungkin langka. Artinya langka itu begini. Jarang pemuda-pemuda sekarang itu yang lebih cenderung untuk menjadi sosok bagaimana ketika dia melihat figur idolanya itu benar-benar penjiwaannya ada, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia sumbangkan untuk dirinya, keluarganya, atau masyarakat sekitar, atau untuk bangsa, itu sangat kelihatan sekali. Nah, kalau kita misalkan mengidolakan artis, manfaatnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh, tapi kalau kita sebagai seorang, katakanlah seorang muslim, tentu mana yang lebih dominan pada diri kita dari apa yang kita idolakan itu tentu akan merubah semua pola hidup kita, mulai dari style pakaian, cara bergaya, action, atau bahkan cara berpikir. Saya rasa itu terlalu mengalami kemunduran yang sama, yang amat sangat. Makanya saya bisa mengatakan demikian ketika saya mengidolakan Al-Hafidz As-Suyuti. Alhamdulillah saya bisa melahirkan banyak karya, berupa karya tulis. Mulai yang tebal sampai yang kritis. Ya karena apa? Setiap kali saya mengenang beliau, artinya mengenang dalam artian ketika saya mulai malas belajar, saya teringat akan bagaimana perjuangan beliau. Sehingga dalam sejarah Islam tidak ada ulama yang nyusun buku sebanyak atau nyusun kitab sebanyak As-Suyuti dalam berbagai bidang keilmuan, mulai fisika, tafsir, hadis, ulumul Quran, bahasa Arab, sastra, ilmu-ilmu lainnya. Ada kitabnya masing-masing. Sehingga beliau mengklasifikasikan pengetahuannya dibagi menjadi 3 level. Level pertama ada level pengetahuan yang dia tidak perlu belajar lagi. Artinya dia tidak perlu mengulang pelajarannya lagi karena sudah hafal dulu Al-Qur'an. Level kedua, kadang sesekali dia belajar. Level ketiga, intensitasnya beliau tetap mengulang atau mentelaah kembali. Jadi dari situlah, kalau seseorang itu mengidolakan, maka harusnya dia tidak berpikiran instan, oh karena dia mungkin cakep, oh dia karena seorang public figure yang kaya raya. Tapi kita harus mengidolakan itu, melihat dulu manfaatnya untuk kita di kemudian hari setelah orang itu meninggal apa. Makanya kalau kita kembali lagi pada konsep tema kali ini tentang kepahlawanan, ya bagaimana caranya kita mengidolakan seseorang yang justru dari pengidolan itu kita menjadi sosok yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk sekitar kita, paling tidak sumbangsi kita untuk bangsa dan negara, entah berupa karya tulis, entah apa. Terus misalkan tadi bilang kalau misal sinten namanya Jaludin nggih niku sulit untuk belajar di bidang astronomi. Iya, memang ilmu astronomi itu sesusah itu, Mister. Nah, artinya begini, Imam Suyuti itu ketika semua ilmu kimia sudah dia kuasai, ilmu kedokteran sudah dia kuasai, ilmu fisika, ketika usianya sudah beranjak mendekati 30-an, mau menyentuh satu bidang keilmuan yaitu astronomi atau ilmu falak, beliau itu harus menghabiskan waktu 4 tahun. Sepanjang itu. Dan itu pun tidak berhasil, sampai diungkapkan saya mempelajari ilmu falak ini, ilmu astronomi, seperti hanya saya sedang mencari sebuah jarum di dalam jerami. Saking sulitnya, mungkin karena saking numpuknya pengetahuan yang sudah dia miliki. Tapi itu tidak menjadikan Imam Suyuti artinya putus asa, sehingga ketika di usia 40 tahun semua jabatannya dia lepas. Di usia-usia muda itu dia sudah hafal 100.000 hadis.
Al-Quran itu sudah hafal ketika beliau usia 9 tahun. Karena notabene beliau waktu ibunya melahirkan itu ketika sedang merapikan kitab-kitab suaminya di perpustakaan. Sehingga ketika bayi itu lahir itu jatuh di tumpukan kitab. Makanya dinamakan Ibnul Kutub. Yeah. Kemudian nih Mister, kan antara orang dewasa dengan anak-anak itu kan terkadang memiliki persepsi dan pastinya punya sudut pandang yang berbeda. Terutama untuk anak-anak itu kan mereka, dan saya juga melihat bahwasanya pahlawan itu orang yang menolong dan mampu memberi jasa bagi suatu negaranya. Nah, kalau dari sudutnya Mister sebagai orang dewasa, pahlawan itu yang seperti apa? Kalau konteksnya ya, melihat konteks tidak harus dia berjasa pada bangsa, bahkan dia berjasa untuk dirinya sendiri pun. Seperti halnya dalam ilmu tasawuf, seseorang itu kalau bisa mengikis, melatih diri, ada namanya mujahad. Dalam ilmu tasawuf ada namanya jihad, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan bisikan-bisikan setan. Ketika seseorang itu berhasil kemudian menjadikan dia dekat dengan Allah, maka dia ini posisinya juga pahlawan. Karena kalau dalam konteksnya jihad sendiri, pahlawan itu kan mereka disebut pahlawan karena telah berjihad untuk negaranya, untuk bangsa, mengorbankan harta, nyawa, air mata, apapun, darah, sehingga mereka dikenal sebagai pahlawan. Dulu pun bisa tanpa harus berperang angkat senjata, berkorban darah, air mata, dengan mengajar secara intens kepada murid, mereka juga disebut pahlawan tanpa jasa. Ketika para mujtahid menyusun, mengkodifikasi suatu hukum sehingga banyak digunakan di generasi sekarang, mereka itu juga dikatakan pahlawan. Kemudian apa berarti itu kalau misal kita lihat pahlawan itu orang yang berjasa bagi negaranya, itu salah atau kurang tepat? Kalau dalam makna khusus ya, pahlawan itu seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari konteks Al-Quran, bahwa orang-orang yang jihad di jalan Allah, orang yang jihad di jalan Allah berarti maknanya luas. Orang yang membela negara juga jihad di jalan Allah. Orang yang mempertahankan agamanya juga jihad di jalan Allah. Orang yang berusaha mengikis nafsu-nafsu syaitonia, syahwatnya agar semakin dekat dengan Allah juga jihad di jalan Allah. Jadi konteksnya banyak. Artinya kalau pahlawan secara makna khusus itu pemilahannya banyak. Tapi kalau secara umum berarti memang untuk mempelajari dari konsep pahlawan itu sendiri itu sesuai dengan tema nggih Mister. Itu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Berarti dari situ kita juga bisa ikut andil dalam memerangi kebodohan juga. Bisa. Peran untuk memerangi kebodohan itu siapapun itu wajib ya. Memerangi kebodohan itu berlaku bagi semua mukallaf, itu wajib. Karena bodoh itu termasuk maksiat. Orang bodoh itu, kalau orang-orang sufi itu mengatakan orang bodoh itu maksiat. Artinya Allah memberikan kita fasilitas banyak, media, akal, hati, akal dengan ada pikiran, mata, panjang indera, semuanya ini adalah akses untuk bagaimana kita memahami sehingga kalau ada orang mengabaikan semua fasilitas kita, berarti dia kategori maksiat. Artinya pemberian itu tidak digunakan dengan baik, itu berarti kan maksiat itu. Nah, mungkin dibuat buta saja, mungkin dibuat putih saja kan begitu, atau dibuat bodoh saja, artinya tidak usah dipakai otak, ya, seperti binatang nanti. Makanya memerangi kebodohan itu wajib. Makanya tolabul ilmi fardhu itu adalah ilmu. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kenapa dukung fardu? Karena kebodohan itu bagian dari pemaksiatan. Suatu negara akan rusak kalau generasinya bodoh. Sama, sekolah pun tidak akan bangga apabila melahirkan generasi-generasi bodoh. Makanya kenapa kok
sekolah-sekolah lembaga pendidikan itu membuat berbagai macam model kurikulum, metode pembelajaran atau tugas-tugas yang sekiranya siswanya itu nanti begitu lulus menjadi seorang guru. Termasuk proyek itu ya, Mister. Kemudian, Mister, kan semangat pahlawan kan bisa kita lihat ya, Mister. Sampai ada pahlawan itu yang ketika sakit pun mereka tetap berjuang untuk bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana itu caranya biar kita itu bisa meniru rasa semangatnya dalam memberantas kemiskinan, karena kan di Indonesia bisa dikatakan tingkat kemiskinannya kan cukup tinggi, sehingga banyak anak itu yang tidak bisa sekolah karena biaya dan sebagainya. Kalau meniru masalah semangat itu, pertama kali sifat nasionalisme sebesar apa? Kalau dalam bela negara, sifat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini, terhadap negara Indonesia ini sebesar. Sehingga ketika melihat kemiskinan, katakanlah di sekitar wilayah kita, yang itu merupakan mereka bagian dari rakyat Indonesia, sifat nasionalisme kita seperti apa? Apakah tetap mengabaikan mereka, membiarkan mereka termiskin? Makanya Islam itu mengatur bagaimana konsep zakat itu bisa mengangkat derajat para fuqara agar tidak selamanya terpuruk dalam kemiskinan. Andai kan konsep-konsep zakat itu diterapkan dengan benar, maka di semua negara Muslim tidak akan ada orang miskin. Berarti yang di Indonesia saat ini penyalurannya belum cukup baik gitu, Mister. Belum dikatakan cukup. Artinya satu, kepekaan sosial kita terhadap orang miskin. Masalahnya itu kita itu ketika punya harta, seolah itu hak kita, sudah itu menjadi milik kita, orang lain itu tersetan. Kenapa mereka tidak berusaha? Kenapa mereka tidak mempunyai pendidikan yang layak sehingga mereka tidak sampai jatuh dalam Kemiskinan. Kita itu terlalu apatis ya, atau mungkin terlalu nyaman dengan kecuekan terhadap orang-orang di sekitar kita. Makanya sampai Allah itu sampai dalam satu riwayat itu disebutkan begini, orang yang berangkat haji kalau masih di kampungnya meninggalkan tetangganya yang kelaparan, maka sulit akan mendapatkan mabrur. Ini adalah bahasa sederhana saya. Jadi bisa Ishaq Ar-Rumi dia sudah mengumpulkan uang banyak untuk modal haji selama 30 tahun, begitu mau berangkat ternyata ada tetangganya yang janda itu dengan 5 anak tidak bisa makan setelah suaminya meninggal. Akhirnya mau gak mau, kalau misalkan uang haji ini saya pakai untuk haji, sedangkan tetangga saya itu maka bagaimana? Akhirnya uang itu diberikan separuhnya dia nabung lagi sampai beberapa tahun, sehingga suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu mendapatkan mimpi bertemu Rasul untuk menyampaikan salamnya kepada Ishaq Ar-Rumi di Basra. Sampai haji tahun ini semua yang jamaah haji tidak ada yang tidak mabrur. Kenapa itu, Mister? Tapi semenjak Ishaq Ar-Rumi memberikan uang untuk modal dia naik haji kepada tetangganya, karena berkahnya Ishaq Ar-Rumi ini diberilah kemakruran haji, sehingga orang-orang lain yang haji juga mendapatkan kemakruran. Jadi Allah saja tidak ridho melihat hambanya, sekalipun miskin itu termasuk sirrun min asrarullah. Allah itu meletakkan orang-orang fuqara di bumi karena itu adalah rahasianya, bagian dari rahasia merantekan atau tidak meletakkan mereka menciptakan sekalipun dalam versi riwayat artinya makanya disisihkannya orang-orang fakir kita itu punya kepekaan sosial. Makanya para guru-guru kita dulu mengajari kita begitu, kalau kamu suatu saat kerja pulang dapat gaji, sebelum uang dari gajimu itu dinikmati anak istrimu, berikan kepada mereka yang kau jumpai di jalan, berikan menurut kadar keikhlasan. Itu adalah bentuk sifat kepekaan sosial kita kepada mereka.
Artinya makanya Islam itu mengajarkan berbagi. Dari sinilah kemiskinan itu lambat laun. Nah, orang-orang yang berperan seperti ini itu akan menjadi sosok pahlawan. Oh, begitu. Ya kan? Karena dia apa? Tanpa harus membentuk suatu wadah organisasi untuk penanggulangan kemiskinan, tapi dia secara pribadi itu sudah banyak. Makanya banyak di kampung-kampung orang menyantuni fakir miskin. Orang-orang itu pahlawan bagi para fakir miskin itu pahlawan dia. Berarti memang pahlawan itu persepsinya luas banget ya, Persepsinya Mister. luas, tergantung bidang masing-masing. Jadi tidak satu figur bahwa pahlawan itu yang berjuang dengan mengangkat senjata, yang gugur di medan pertempuran. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi banyak bentuk, banyak varian pahlawan. Nah, lanjut ke sesi berikutnya, Mister. Ini ada beberapa Q&A. Salah satunya itu dari anonim, tidak disebutkan namanya. Bertanya, apakah seorang pahlawan harus berperang terlebih dahulu agar bisa disebut pahlawan? Ya konsepnya kalau apakah seorang pahlawan itu harus berperang baru disebut pahlawan. Ya kalau memang umumnya begitu ya memang harus begitu. Artinya kembali lagi ke pembahasan awal ya. Untuk menjadi pahlawan kan ya kalau dikatakan berperang ya perangnya apa dulu? Sesuai yang Mister bilang Ya tadi. sesuai bidang yang saya sampaikan tadi. Sehingga pahlawan kita disebut pahlawan oleh seseorang itu kan berdasarkan persepsi mereka karena jasa-jasa yang kita berikan, jasa yang kita berikan dalam hal apapun. Ya memang kalau sebelum kita berjuang ya kita tidak akan disebut apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan identitas yang melekat atau gelar yang melekat pada diri kita kalau kita tidak melakukan suatu tindakan. Makanya sama orang yang berjuang melawan nafsunya sendiri kemudian sampai kepada Allah, mereka mendapatkan gelar baru. Orang-orang berjihad di Palestina, mereka akan mendapat gelar pahlawan, juga mendapatkan gelar syuhada. Cuman kalau dalam bidang fikih orang yang jihadnya untuk membela agama Allah itu bisa dikatakan syahid. Kalau bela negara, syahidnya di dunia. Tapi tetap mereka adalah pahlawan. Baik mereka itu tidak berseragam pasukan, berseragam apa ada. Kalau mereka sudah azamnya niatnya untuk bela negara, ya, ataupun selamat, mendapatkan sebutan pahlawan. Berarti untuk menjadi pahlawan itu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil ya, Mister. Termasuk kalau pada teman sendiri yang Bisa. mungkin Jangan kepada teman, pada diri sendiri saja bisa. Ketika seseorang itu bisa mengalahkan kebodohannya dari dia tidak tahu menjadi tahu dengan semangat belajar yang intens terus menerus belajar, kemudian menghasilkan suatu karya, entah itu berupa produk, entah itu berupa buku atau yang penting itu nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia itu pahlawan, menciptakan hal yang dia itu dikatakan pahlawan. buku-bukunya Mister tadi dijual enggak kira-kira? Ya kalau ada yang ingin biasanya saya cetak. Makanya kembali lagi tentang bagaimana kita itu harus melihat siapa yang kita jodoh. Rasulullah SAW saja sendiri juga pahlawan dalam segala bidang perang. Entah dia sahabat-sahabatnya sehingga para sahabatnya berakhlak terpuji seperti itu. Iya. Bahkan kepahlawan Rasulullah tidak dimiliki oleh satu sosok di dunia manapun. Berjihad melawan kaum kufar, perang turun ke medan sampai pelipisnya robek, pipinya robek, pipinya sampai tangan, bibirnya robek. Jadi dalam segala aspek beliau itu pahlawan dalam segala bidang. Dalam hal mendidik akhlaknya para sahabat, beliau pahlawan. Dalam hal keilmuan beliau juga. Jadi memang
kalau ingin mengidolakan seseorang itu harus dilihat dampak di diri kita Iya. sendiri itu apa. Kita lihat dampak diri kita, andai kan saya mengidolakan si A, kira-kira dampaknya di saya itu apa, kemudian dari efek itu, dampak itu, bisa nggak orang lain akan mengambil manfaat dari saya, itu mengidolakan itu. Baik, oke. Pertanyaan kedua dari Marsekalse, apa yang apa yang dapat kita pelajari dari perjuangan pahlawan untuk membangun dan memajukan bangsa? Sebagai pelajar ya, saya akan Oke. berada dari sudut pandang belajar yang tidak, belajar yang serius, yang tidak. Jangan lelah untuk bereksperimen, jangan lelah untuk melahirkan hal-hal baru yang itu akan menjanjikan bukan bertujuan untuk membesarkan nama kita, tapi apa yang kita lakukan itu baik sedikit ataupun banyak, itu tetap akan memberikan orang lain manfaat, tetap bisa menginfluence orang lain untuk bisa memunculkan girohnya untuk mengikuti jejak. Makanya isyarat itu dalam hadis sudah jelas, man sampai sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Artinya kalau seseorang itu mengawali, ya, dirinya mengawali suatu hal yang positif, sehingga kemudian generasi berikutnya akan meneruskan jejak itu, maka dia akan tetap mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Sebagaimana yang sekalipun dia sudah wafat. Pahlawan itu kan seperti itu. Mereka berjuang melawan penjajah agar jangan sampai dijajah, agar jangan sampai agama Islam ini hilang di Nusantara. Sekalipun mereka berjuangnya dengan jiwa raga, tapi semangat yang bisa kita ambil dari mereka adalah mempertahankan segala sesuatu demi harga diri, demi kemaslahatan bersama, terutama untuk kemaslahatan bangsa, sampai titik akhir kematian. Berarti berjuang itu nggak cuman ketika waktu kita hidup aja. Enggak. Kita juga memperjuangkan nasib kita di akhirat. Ya, makanya berjuang tidak akan pernah berhenti sampai kita divonis oleh Allah. Selesai berjuang. Terus kan Mister, nanti kan kita Indonesia kan akan menghadapi era emas ya Mister. Jadi angka usia produktif itu lebih tinggi. Itu kan artinya semakin tinggi juga persaingan di dunia kerja. Nah, dari situ kan butuh adanya semangat, motivasi. Terus kan terkadang sekarang saja itu banyak dari mereka yang hanya mengatakan gak apa-apa, semangat dulu aja, nanti masalah bisa enggaknya belakangan, berhasil enggaknya belakangan. Cuman kan nyatanya sebagian besar itu di awal-awal itu sudah mikir, waduh nanti gimana ya kalau enggak bisa. Dulu saya pernah sampaikan itu di anak yang lulus tahun ini. Kadang kita itu bingung dengan persepsi kita sendiri. Kita itu lebih sering takut dengan pikiran kita sendiri. Padahal fakta di lapangan tidak demikian. Contoh saja menentukan jurusan perkuliahan. Rata-rata anak itu memilih jurusan perkuliahan karena janji-janji kerja. Kalau saya kuliah ini nanti saya bisa kerja ini enak. Tapi mereka tidak berpikir bahwa semua yang menentukan itu Allah. Sampai tahu bahwa cita-cita saya itu menjadi AKP. Cita-cita saya itu dari kecil itu jadi AKP. Nah, saya itu kalau lihat tentara itu bangga ya. Tapi semakin kesini takdir itu akan menggiring. Nah, ketika saya dipertemukan dengan orang-orang bisa merubah mindset saya, akhirnya saya memberikan stimulus pada diri saya. Saya memutuskan bahwa saya harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan bakat saya, sesuai dengan kompetisi saya. Apakah saya kompeten di bidang itu? Sama, ketika kamu menentukan kuliah misalnya, kamu kuliah itu karena kepingin atau karena butuh? Kalau kepingin itu berarti punya patokan kerja di mana, jadi apa gitu? Gitu, karena dijanjikan orang tuanya nanti kamu enak di sini. Coba kita kembali bernalar kritis. Selama 4 tahun kita kuliah, lulusan tiap tahun itu berapa itu? Peluang kerja yang dibuka berapa? Tak
Tapi kalau kamu kuliah karena kamu butuh, berarti kamu tahu bakatmu apa. Oh gitu. Kan begitu. Ketika kamu tahu bakatmu apa, kamu pasti akan kuliah sesuai dengan bakat. Sehingga kamu menjalani perkuliahan itu dengan senang hati, penuh tanggung jawab, dan siap eksekusi. Makanya orang-orang yang kuliah karena dia tahu bakatnya itu lebih sering menciptakan peluang-peluang kerja baru. Membuka lapangan kerja Ya, baru. lebih sering membuka peluang-peluang kerja. Kalau kita kuliah karena kita butuh atau agar strata kita di masyarakat itu sedikit lebih baik, saya rasa tidak penting itu tujuan seperti itu. Makanya harus diriset ulang. Makanya saya sering ngomong ke anak-anak, sebelum kamu memutuskan kuliah kemana, cobalah sekali waktu kamu menyendiri, kamu renung, kamu kenali dirimu, bakatmu di mana, dominasimu di mana, di bidang apa. Kalau kamu sudah tahu, sudah paham, kamu eksekusi. Kemudian kan ada beberapa anak itu yang menjadikan orang tuanya sebagai figur idola mereka ya, Mister. Jadi terkadang misal ada orang tuanya yang contoh ibunya ketika kuliah mungkin inginnya di bidang A, cuman sama orang tuanya disuruh di bidang B. Kemudian anak itu melanjutkan dan merasa oh aku harus melanjutkan perjuangan ibu saya di bidang A. Itu juga berpengaruh, Mister. Makanya saya pribadi tidak sepakat dengan figur orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak, itu tidak sepakat. Ada satu kaidah, al-insan abuna rasul. Manusia itu adalah generasi, anak-anak dari sebuah generasi. Sampean itu adalah generasi di mana ayah sampean sudah bukan waktunya harus kecil di bidang yang sampean. Makanya tidak bisa orang tua itu harus tahu bakat potensi anaknya di mana. Nggak boleh orang tua masakan kehendak. Makanya rata-rata orang tua sekarang kan hampir men-setting mindsetnya anak itu nanti kamu kuliah ini jurusan kerja di sini, kuliah ini jurusan kerja di sini. Andai kan kamu tahu bahwa sekarang ini peluang kerja itu cuma dulu. Kalau karena bukan skill yang dimiliki, ada yang tahu. Orang dalam. Orang dalam. Cuman itu saja. Coba kamu lihat mahasiswa lulus keliling bawa ijazah. Banyak yang tidak. Karena apa? Peluang kerja itu rata-rata butuh anak yang punya skill. Makanya saya selalu mewanti-wanti kepada calon-calon alumni, sebelum kamu masuk ke jenjang perkuliahan, jangan lupa untuk membuat atau katakanlah mempunyai satu hobi atau pekerjaan kecil yang itu nanti juga akan menopang biaya kuliah. Jadi nggak melulu minta uang sama orang tua. Andai kan ketika lulus belum dapat pekerjaan, maka sambian-sambian itu dari hobi-hobi itu yang menghasilkan uang meskipun tidak seberapa itu bisa menjadi penopang pertama. Daripada nanti lulus sudah ada kegiatan nggak ngapa-ngapain. Makanya saya kalau terutama yang siswi-siswi perempuan, kalau udah punya kerjaan sudah kamu nikah saja. Astagfirullah. Jadi daripada hidup tidak jelas, tujuannya tidak jelas, kuliah ya tidak punya anis, itu kan kasihan bahaya. Makanya kalau orang tua yang bijak dia tidak akan memaksa anaknya berdasarkan keinginan, tapi dia memaksa anaknya harus tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Kamu memilih itu, kamu wajib eksekusi, wajib tanggung jawab. Karena apa? Blundernya nanti ketika anak itu menuruti kemauan orang tuanya ternyata gagal. Si anak sudah berusaha, ternyata dibawa-bawa berkora. Ketika disalahkan oleh anak, mereka tidak mau. Tetap mereka beralibi mencari kesalahan anaknya. Ya itulah. Jadi memang figur orang tua itu benar-benar berpengaruh ya, Mister. Karena dia pertama. Makanya anak itu sekolah pertama anak adalah orang tua. Anak karakternya seperti apa atau bagaimanapun itu yang membentuk orang tua. Jadi bisa dikatakan kalau orang tua itu juga bisa jadi pahlawan untuk anak-anaknya. Kadang itu kan ketika orang tua mendikte anaknya dalam setiap tindakan, bahkan pilihan hidup mereka mendikte. Mereka itu sebenarnya ketakutan.
atau kadang pelampiasan dari kegagalannya di masa lalu. Maka sebenarnya tidak etis. Kadang anak itu seolah-olah merasa tertekan jiwa, sehingga dia curhat ke temennya. sehingga orang tua itu merasa rendah. Makanya kalau kita beri ketika anak itu kita beri kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, tugasnya orang tua adalah memberi batasan agar jangan sampai yang dia lakukan itu keluar dari jalan. Kalau kamu memilih jurusan A, eksekusi, kamu sudah yakin betul bahwa kamu mampu di bidang itu. Ya saya yakin, ya sudah kamu eksekusi. Kan harusnya begitu. Ketika anak itu berhasil, maka semangatnya dia untuk menjalani itu, profesinya itu, tidak lepas dari support orang tua. Anak tetap akan bangga dengan orang tua. Makanya sedikit sekali anak yang bangga dengan orang tua. Karena faktor pemaksaan dari orang tuanya. Bagaimana orang tua bisa dianggap pahlawan kalau hidup anaknya tertentu? Bahkan pilihan hidupnya pun harus ditentukan oleh orang tua. Pertanyaan ketiga ini dari nn.war5. Agak selengean sih pertanyaannya. Adakah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Desa Gandeng? Berasal dari Desa Gandeng. Di Surabaya dulu. Ya itu tolong ditanyakan saja ke warga Desa Gandeng. Ada nggak kakek-kakeknya dulu atau bapak-bapaknya dulu yang ikut berjuang? Mungkin waktu peperangan buat senjata atau bahkan buat bambu runcing, tapi dia tidak ikut perang, cuma nerima coba bambu runcing. Juga pahlawan. Sudah itu dianggap aja gitu. Ya, tugas untuk nn.war5 dari Mr. Dani, tanya dulu ke orang di Desa Ganteng. Oke, mungkin sekian ya Mr. Cukup untuk hari ini. Nah, Bilingualiers, hari ini kita dapat ilmu baru dari Mr. Dani, dan saya sebagai host di sini berharap ilmu yang kita dapatkan dapat membantu kita untuk memerangi kemiskinan dan juga kebodohan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mister.